Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya kali ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas kontrak kuliah untuk mata kuliah Data Analitik Skill menggunakan R. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama berkaitan dengan info pengajar. Di sini saya sendiri adalah Ahmad Faki MSc. Kemudian ini adalah nomor handphone yang teman-teman dapat hubungi. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan email yang digunakan untuk mengirim tugas ataupun komunikasi. Oke ya. Kita lanjutkan teman-teman. Berikutnya kita akan bahas sistem penilaian untuk mata kuliah Data Analitik Skill menggunakan R. Totalnya keseluruhannya adalah 100%. Indikator pertama penilaian yaitu kehadiran dengan bobot 10%. Kemudian indikator yang kedua, tugas dengan bobot 20%. Indikator yang ketiga adalah UTS dengan bobot 30%. Kemudian indikator yang keempat, yang terakhir, itu adalah UAS dengan bobot 40%. Jadi silakan teman-teman maksimalkan setiap indikatornya, terutama untuk UTS dan UAS, karena bobotnya cukup besar. Kemudian yang menjadi perhatian teman-teman, syarat awal jika teman-teman menginginkan nilai A atau B adalah harus mencapai 70% kehadiran. Ini syarat awal jika teman-teman menginginkan nilai A atau B. Syaratnya minimal kehadiran 70%. Oke, berikutnya. Ketentuan tugas. Yang pertama, tugas harus dikerjakan sesuai dengan ketentuan. Baik tugas tertulis maupun tugas praktikum. Harus disesuaikan dengan ketentuannya. Kemudian, ketentuan yang kedua, teman-teman jangan lupa beri identitas diri meliputi nama, kelas, NIM, prodi, serta tanda tangan. Kemudian yang ketiga, ini jika memungkinkan, teman-teman harus mencantumkan nomor absensi. Kemudian yang keempat, penilaian tugas sesuai waktu pengumpulan. Artinya tidak semua akan 100% dalam pengumpulan tugasnya. Ada beberapa pilihan di sini. Jika teman-teman mengumpulkan 1-3 hari, maksimal nilai tugas yang dapat diperoleh adalah 100. Kemudian jika mengumpulkan 4-5 hari, maksimal nilai tugas yang dapat diperoleh adalah 90. Kemudian 6-7 hari, maksimal tugas yang dapat diperoleh adalah 70. Kemudian yang terakhir, 8 sampai seterusnya, nilai tugas hanya mendapatkan 50 nilai. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Konsekuensi melanggar ketentuan tugas. Melanggar poin 1-3, nilai tugas teman-teman akan dikurangi 10 per poin. Oke, cukup jelas ya? Kita lanjutkan. Berikutnya ketentuan ujian. Untuk UTS serta UAS, ada 3 ketentuan di sini. Yang pertama dilakukan secara online atau di Indigos. Kemudian bentuk soal adalah pilihan ganda. Kemudian kesempatan ujian ini berbeda-beda tergantung dari UTS atau UAS. Untuk UTS memiliki 2 kali kesempatan.
Sedangkan UAS hanya 1 kali kesempatan. Kemudian yang teman-teman harus ingat dan perhatikan, tidak ada remedial. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas secara singkat pendahuluan yang berkaitan dengan R. Yang pertama, R merupakan bahasa yang digunakan dalam komputasi statistik. Yang pertama kali dikembangkan oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di University of Auckland, New Zealand, yang merupakan akronim dari nama depan kedua pembuatnya, R, Ross dan Robert. Sebelumnya ada bahasa S, tapi perbedaannya dengan R adalah program R atau bahasa R itu gratis. Berikutnya, R dapat dibilang merupakan aplikasi sistem statistik yang kaya. Karena R itu adalah open source. Banyak sekali pengembang komunitas yang mengembangkan metode statistik yang baru. Jadi R ini kaya akan sistem statistik. Kemudian R dapat dioperasikan pada berbagai sistem operasi pada komputer. Adapun sistem operasi yang didukung antara lain Unix, Linux, Windows, dan macOS. Oke, kita lanjutkan. Ciri dan fitur pada R. Bahasa R bersifat case sensitive. Artinya huruf besar, huruf kecil dalam R itu berpengaruh. Jadi perlu kehati-hatian di sini. Kemudian yang kedua berupa script. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang ada pada R akan dianggap sebagai objek. Kemudian berikutnya, mendukung proses loop, decision making, dan menyediakan berbagai jenis operator. Kemudian berikutnya, mendukung ekspor dan impor berbagai format file. Dapat berupa teks, format Excel, CSV, dan lain sebagainya. Kemudian mudah ditingkatkan melalui penambahan fungsi atau library. Nah, penambahannya ini dilakukan secara online dengan mengunduh package tersebut. Kemudian yang terakhir, menyediakan berbagai fungsi untuk keperluan visualisasi data. Baik bawaan dari R-nya atau R-nya atau dari penambahan library. Seperti ggplot dan sebagainya. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan R. Kita awali dari kelebihan. Yang pertama, yaitu portability. Artinya teman-teman dapat menggunakan R kapanpun tanpa batas waktu. Ya. Tidak perlu lisensi karena gratis, open source. Kemudian yang kedua, multi-platform. Dapat digunakan di berbagai sistem operasi. Dan penggunaannya di setiap sistem operasi itu sama. Kemudian, general dan cutting edge. Ada beberapa metode statistik klasik dan baru yang ada pada R. Kemudian programmable, artinya teman-teman dapat mengembangkan metode klasik menjadi metode yang baru, penambahan. Kemudian di sini berbasis analisis matriks. Dan yang terakhir, fasilitas grafik yang sangat lengkap. Oke, ini adalah kelebihan dari R. Berikutnya, kekurangannya. Yang pertama, point and click GUI. Karena di sini R itu menggunakan command line interface. Tetapi sekarang ini sudah ada bentuk GUI-nya, graphic
user interface. Tapi memang masih terbatas. Kekurangan yang kedua, missing statistical function. Ada beberapa metode statistik yang tidak ada pada R, tetapi ini tidak menjadi kekurangan yang signifikan, karena tadi di R itu dapat dikembangkan dengan menambahkan library. Oke, berikutnya materi pembelajaran yang akan kita bahas nanti teman-teman. Yang pertama, manajemen data. Kemudian dilanjutkan dengan statistik deskriptif, statistik inferensi. Berikutnya adalah analisis regresi, analisis runtun waktu, dan terakhir analisis multivariat. Berikutnya referensi. Yang pertama, teman-teman nanti harus unduh R secara gratis di alamat ini ya. Silakan teman-teman unduh. Kemudian dilanjutkan dengan mengunduh RStudio. Jadi ada dua file yang perlu teman-teman unduh, R dan RStudio. Referensi yang digunakan yang pertama, Suhartono, analisis data statistik dengan R, ITS tahun 2008. Kemudian yang kedua, Dedi Rosadi, analisis statistik dengan R, Gajah Mada University Press tahun 2015. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.